Jadi Pawiro Bird Farm ini memang lebih fokus ke jenis-jenis dove ya. Semacam merpati, punai, pergam, tekukur, perkutut, puter, termasuk ini tekukur warna ini juga baru ketal-ketalnya atau kita pelajari dan kita benar-benar maksimalkan untuk perkembangannya atau budidayanya. Untuk menghasilkan tekukur-tekukur warna yang bagus sebenarnya kita tidak harus modal yang banyak sih. Kita bisa pakai modal split atau terah-terah warna juga bisa. Penting kita bisa mempelajari ilmu genetikanya dulu. Bisa menghasilkan burung-burung bagus, kita harus cari induk-indukan yang biasa bisa, tapi harus terpercaya dari peternakan siapa yang terpercaya. Kalau itu dari alam atau dari lokal, itu pun harus kita tunggu lagi nanti di perkembangan nurun nggak di anak cucunya. Kalau nggak nurun berarti itu bukan tekukur warna yang kelainan gen, bisa juga itu karena bleaching, bisa juga karena malnutrisi atau lain-lain. Tapi ketika dia nanti di anak cucunya dikembalikan lagi ke misalnya ini jantan sama betina, ini jantannya warna lain nih, misalnya red fire atau merah apa, kemudian kawinkan tekukur biasa, anaknya biasanya warna biasa. Kemudian baru anaknya ini yang ini kawinkan lagi sama induknya lagi. Ketika ini yang red fire tadi, ketika ini anaknya nanti muncul red fire juga, berarti udah benar-benar ada gen yang di situ. Jadi memang harus kita pelajari permutasi warna satu persatu karena tidak sama. Kayak jenis leopard itu jantan betina bawa gen, tapi kalau jenis putih itu cuma jantannya aja yang bawa gen putih. Untuk tekukur ini sebetulnya walaupun ada yang impor, itu sebetulnya masih satu jenis yang ada di Indonesia atau yang lokalan Asia sini. Walaupun negara tetangga sebelah itu lebih fokus kepada mutasi warna atau gen-gen warna yang menyimpang, sedangkan Indonesia lebih fokus ke suara. Jadi saya pengennya itu waktu itu, kalau bisa ya suaranya enak, tapi burungnya juga cantik. Nah akhirnya inilah saya ikut ambil yang tekukur tadi, imporan tadi, walaupun jenisnya sama, dan di lokalan sendiri pun sering kita temuin di pasar atau di hutan itu sering pun yang kelainan, cuman jarang teman-teman itu mengembangkan yang kelainan lokal, kelainan warna itu dan penyimpangan kayak seperti itu. Sebetulnya di jenis-jenis tekukur ini ada beberapa jenis yang teman-teman itu masih salah kaprah atau masih bingung. Kadang silangan atau hybrid itu dianggap tekukur warna. Sebetulnya yang dianggap tekukur warna ini adalah mutasi gen tekukur murni yang mengalami penyimpangan gen, kemudian dari penyimpangan tadi terus mengalami penyimpangan sehingga muncullah warna-warna lain. Kalau yang warna-warna kita kenal itu kan pertama ada yang maksudnya yang di luar penyimpangan gen ini. Pertama adalah yang malnutrisi. Malnutrisi ini kadang warnanya bisa putih-putih atau bisa hitam-hitam, kayak mirip-mirip tekukur warna, cuman dia ketika dikawinkan atau diternak itu nggak menghasilkan tekukur warna karena dia cuma pas makan sesuatu atau biji-bijian tertentu atau dia kelebihan nutrisi atau kekurangan nutrisi tertentu yang mengakibatkan bulunya aja yang berubah, tapi dia tidak membawa gen. Kalau diternak nggak bisa muncul. Itu pertama malnutrisi. Yang kedua adalah bleaching. Bleaching ini sering digunakan pedagang-pedagang nakal atau orang-orang yang mengambil keuntungan sesaat dengan trennya tekukur warna. Dia suka bleaching atau mewarnain burung. Kemudian ada yang diputih, ada yang agak merah-merah, ya selera mereka sih. Nah itu juga nggak bisa menghasilkan tekukur warna kalau diternak karena cuma dicat aja atau diwarnain aja. Kemudian yang ketiga adalah hybrid. Hybrid ini sering. Dulu kita juga menganggap bahwa munculnya tekukur warna seperti ini dari hybrid, mungkin dari burung lain, burung puter atau burung apa, kemudian dikawin silang. Memang itu bisa terjadi putih atau merah atau red tangerine atau apa. Cuman yang terjadi di komunitas tanggungan dan penggemar itu yang paling dicari ya
yang murni mutasi gen, bukan yang hybrid atau yang kawin silang. Yang keempatnya ini yang benar-benar mutasi gen yang benar-benar saya kembangkan sekarang. Jadi saya lebih fokus ke tekukur warna yang benar-benar dari tekukur sama tekukur, bukan kawin silang, bukan bleaching, bukan malnutrisi. Jadi kalaupun diternak nanti hasilnya akan menghasilkan warna-warna yang bagus. Kenapa saya pakai materi lokal dan materi impor walaupun jenisnya sama dan nama aslinya juga sama, tetap supported calf, tetap bukan disebut hybrid atau kawin silang karena masih jenisnya sama. Karena saya pengen yang darah-darah lokal tadi bisa mempengaruhi darah impor. Misalnya kita ketika blorok itu biasanya kita dapat dari lokal dan itu biasanya bawa gen. Kemudian kita pakai merah atau RWS atau kalau hitam atau apa, itu kita kawinkan blorok yang lokal tadi. Otomatis warnanya nanti bisa kombinasi karena gen blorok tadi bisa mempengaruhi warna yang satunya. Jadi merah blorok atau jadi bawa gen bloroknya pahitnya bisa menurun di anaknya. Untuk perkawinan tekukur impor yang warnanya udah mutasi sama tekukur lokal walaupun cuma blorok-blorok dikit, seperti dia ada warna kelainan warna, itu biasanya anaknya udah langsung bagus atau udah bisa dikatakan 100% keluar warna walaupun cuma blorok tipis atau cuma selap-selap tipis. Tapi kalau kita pengen warna-warna yang lebih bagus lagi, kita memang harus pakai yang benar-benar dari bawah gen dan kita harus benar-benar mempelajari ilmu genetikanya. Jadi misalnya split putih itu untuk yang betina itu nggak ada, jadi yang ada ya split putih di jantan. Jadi kita harus pilih, kalau ingin nyetak materi putih walaupun kita putihnya darah lokal, pakai jantannya pun harus pakai jantan split putih yang bisa nurunin tekukur putih. Jadi untuk burung tekukur mutasi gen ini kan kadang warnanya putih, ada warna blorok, ada warna merah. Begitu juga di mutasi gen yang diputer, itu juga warnanya hampir sama, kadang blorok, merah, kemudian putih juga banyak. Nah, jadi tekukur ini beda, jadi sama puter. Dan ini juga bukan tekukur yang sinom atau kawin silang sama puter, enggak. Jadi kita harus bisa membedakan itu tekukur atau itu puter. Jadi kalau tekukur itu pertama adalah suaranya sekutur kuk. Kalau puter itu baru kugerukok, itu dari pertama suara. Kedua dari bentuk ini kalung atau spot di lehernya atau kalungnya lah biasanya. Kalau tekukur itu kalungnya adalah spotted atau bintik-bintik mutiara, sedangkan puter itu adalah melintang menggaris. Nah, dari beda suara, beda bentuk, bahkan karakternya juga beda. Kalau tekukur ini karena didomestifikasi atau diternak itu belum lama, dia masih cenderung agak liar, jadi masih sedikit lincah dan liar. Kalau puter ini kan udah ribuan tahun didomestifikasi atau diternak dalam penangkaran, itu cenderung lebih kalem, lebih anteng gitu loh. Dan perlu diingat untuk jenis puter ini juga bukan puter jenis di lokal ya, bukan puter Indonesia. Puter ini masih puter impor sebetulnya dari luar. Kalau yang puter lokal itu adalah puter lumut, puter mini Sulawesi, dan beberapa DAF itu yang biasanya kita disebut puter lokal itu beda. Jadi kadang ada salah kaprah, itu puter biasa itu dianggap puter lokal, padahal itu sebetulnya puter impor. Kalau yang puter lokal ya cuma puter geni atau puter lumut sama puter mini Sulawesi. Kemudian untuk
memilih burung-burung ini harus dipilih burung-burung yang sehat, energik, bulunya yang rapi, kemudian juga pastikan bukan burung-burung pewarnaan atau malnutrisi atau hybrid atau kawin silang. Jadi pilih benar-benar mutasi atau warna-warna tertentu. Kalaupun mau pakai modal murah itu pun bisa dengan warna-warna yang biasa, tapi dia bawa gen warna tertentu yang ketika dikawinkan itu nanti bisa menghasilkan warna-warna yang bagus. Nah, di situ harus kita pilih dari peternak-peternak yang terpercaya, recommended, bahwa terah burung ini terah burung mutasi warna yang bagus. Jadi ketika kita kawinkan akan menghasilkan anakan yang bagus juga. Dan hindari juga beli burung-burung yang sembarangan atau yang sakit. Mungkin kalau kita sering di ombyokan atau dari tempat-tempat yang terlalu umum, biasanya kan perawatannya juga asal-asalan aja, dan itu kalau burung dari jaringan atau dari apa, walaupun warnanya ada kelainan dikit-dikit, belum tentu nanti itu bisa menurunkan keturunan yang bagus. Bisa juga dia ternyata cuma malnutrisi atau cuma bleaching atau cuma kawin silang atau cuma ya burung-burung yang sebetulnya biasa nggak bawa gen apa-apa. Untuk teman-teman yang tertarik dengan budidaya terkukur ini atau pengen ternak burung terkukur mutasian warna ini, yang penting yang pertama harus senang dulu. Jadi teman-teman juga harus punya rasa senang, tertarik sama burung-burung ini. Jadi kalau apapun itu, kalau mau milih budidaya hobi itu harus diawali dengan senang, karena nanti dari senang ini tidak ada kata rugi, pasti untung. Karena apa? Walaupun burung baru datang muda, tapi kita udah suka dulu. Jadi kita pulang kerja, pulang dari bepergian, lihat burungnya aktivitas, ini udah hiburan tersendiri. Bahkan nanti ketika dia manggung, bekur, bahkan berproses berkembang biak, itu udah hiburan yang tak ternilai. Misalnya pun kalau nanti anakannya sudah produk, sudah laku dijual, itu tambah bonusnya. Tapi yang penting adalah suka dulu, seneng dulu pada hobi pilihan, itu baru melangkah ke yang lain, atau pasti keuntungan itu pasti datang. Untuk teman-teman yang pengen ternak tadi, kalau menginginkan burung yang bagus, bisa pilih dari peternak yang terpercaya, walaupun warna biasa bisa menghasilkan warna-warna yang bagus. Jadi di situ nanti ada nomor ringnya, di kakinya ada nomor ringnya, bisa dipertanggungjawabkan, ada silsilahnya burung dari apa saja, kawinan bawa gen apa saja. Jadi teman kalau susah nyari, bisa langsung lah ke tempat saya, ada konsultasi ke Pak Wiro Farm. Nanti mau dengan budget yang seminim mungkin atau budget yang langsung besar juga kita bisa ngelayani. Juga kita ada konsultasi gratis untuk cara breeding, cara perawatan, cara ternak, bahkan kita ada pendampingan benar-benar peternak atau pemula tadi bisa benar-benar bisa produk dan bisa mandiri. Untuk nomor HP-nya bisa dihubungi nomor HP 081 22 752 987. Nomor tersebut bisa di WhatsApp dan lain.